Shalom. Baiklah, sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Ada Satu Sobatku untuk memulai ibadah kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat dari pagi hari ketika kami bangun tidur hingga pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesehatan, kekuatan, serta penyertaan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, Engkau tak pernah meninggalkan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menyanyi kembali dari Kidung Pujian dengan judul Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi roh pengertian kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus, sinari hati hamba-Mu dengan terang firman-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat mengerti setiap perkataan demi perkataan yang hendak Kau sampaikan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang hamba-Mu alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Ayat yang terakhir, kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, jika kita melihat pada ayatnya yang kedua, di sini di mana tertulis bahwa tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Nah, tentu dalam kita menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari, kita akan menghadapi orang-orang yang seperti orang Farisi ini, di mana akan ada orang-orang yang akan mengomentari hidup kita, akan ada orang-orang yang menghakimi kita, akan ada orang-orang yang menilai kita, entah baik buruknya. Akan selalu ada orang yang akan menggibahi dan mengombar aib kita mungkin. Nah, sekarang adalah pertanyaan bagaimana cara kita menyingkapi orang-orang yang seperti itu. Nah, satu yang ingin saya beritahu kepada kita di sini adalah bahwa Tuhan itu, seperti tema yang saya angkat adalah Tuhan itu, poin yang pertama saya ambil adalah Tuhan itu selalu memelihara Tuhan itu selalu memberi kita hak bebas untuk memilih. Jadi di sini adalah Tuhan ingin mengatakan bahwa kita hak bebas itu Tuhan kasih ke kita. Jadi bagaimana cara kita menyingkapi ini? Itu adalah keputusan kita. Apakah kita akan mengikuti seperti yang firman Tuhan katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau kita akan ketika pipi kanan kita ditampar, kita memberi pipi kiri kita. Dalam artian, ketika ada teman kita atau orang yang kita nggak kenal mengombar aib kita, contohnya Oktav banyak upilnya. Nah, sekarang itu pilihannya ada di kita, bagaimana cara kita untuk menyingkapi perkataan orang tersebut. Apakah kita akan balas dia dan membongkar aib dia juga, atau kita hanya berkata ya udahlah, belajar untuk berkata ya udahlah ya. Dan ketika orang tersebut jatuh, dan ketika orang tersebut dapat diartikan lagi down dalam pergumulan, orang yang menerapkan firman Tuhan, di mana dia ditampar pipi kanan dan memberikan pipi kiri, dia akan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia akan berpikir untuk membantu orang tersebut. Nah, sekarang mau orang tersebut bagaimana mengartikan sikap kita yang membantu dia? Apakah dia menilai kita itu sengaja untuk mengejek dia karena dia sudah mengejek kita, atau dia akan berkata, kok kamu baik banget sih, kan aku udah ngebuka aib kamu. Nah, itu adalah hak dia, kita jangan ikut campur. Itu pikiran dia, itu urusan dia. Apa yang dia pikirkan tentang kita, itu bukan tugas kita, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah cukup lakukan seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu dengan melayani sesama, dengan menerapkan kasih Kristus dalam hidup kita. Kemudian pada ayat yang ketiga dan yang keempat, saya mengambil poin di situ bahwa Tuhan itu selalu memelihara kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mencukupi keperluan. Jadi teman-temanku, seperti yang Tuhan lakukan kepada Daud, di mana pada ayat ketiga dan keempat berbunyi, lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Nah, seperti Tuhan memelihara kehidupan Daud. Jikalau kita baca pada 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan bahwa waktu itu Daud lari dari Saul. Nah, kemudian Daud sebenarnya punya pilihan, apakah dia pergi ke tempat para panglima-panglima, karena Daud adalah pahlawan perang. Dia juga statusnya di situ adalah menantu dari Raja Saul. Nah, tentu dia akan mempunyai koneksi, dia akan punya teman yang mungkin mampu untuk memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia tempat tinggal, memberi dia peralatan untuk perang atau pedang seperti yang dia minta kepada imam ini tadi. Tapi Daud memilih kemana? Dia pergi ke bait Allah, dia pergi ke rumah Tuhan. Dan meskipun tidak ditulis jelas dalam Alkitab, namun saya percaya bahwa di sana Daud tidak hanya datang kepada imam itu dan minta makan, namun di sana Daud berdoa. Pilihan Daud adalah rumah Tuhan, bukan kepada rumah manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah iman yang patut kita contohi. Ini adalah pilihan yang bijaksana dari Daud dan patut kita contohi. Ketika kita dalam perkara, tentunya harusnya kita seperti Daud dong. Kita larinya ke Tuhan, kita larinya ke rumah Tuhan, bukan ke tempat-tempat yang gelap, yang di luar perkataan Tuhan, di luar firman Tuhan. Milikilah iman yang bijaksana seperti ini, milikilah hikmat seperti Daud. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan Tuhan untuk Daud? Tuhan gak cuma memelihara kehidupan Daud, tapi Tuhan juga mencukupi kebutuhan Daud dengan
di mana Daud di situ dicukupi dalam hal jasmani dan rohani, di mana Daud diberi oleh kepala imam besar roti sajian. Dimana roti sajian ini wow banget loh. Roti sajian ini bukan sembarang orang yang bisa makan, namun hanya imam-imam saja, karena roti ini adalah kudus dan hanya bisa dimakan oleh orang-orang yang sudah tahir, yaitu imam-imam. Sedangkan Daud dan orang-orang pengikutnya hanya orang-orang biasa seperti kita. Mungkin Daud lebih berpangkat ya. Jadi di sana Tuhan gak main-main ngasih makannya Daud, langsung dikasih roti yang tahir. Kemudian di sini juga emang gak ditulis dalam Lukas, namun dalam 1 Samuel itu dikatakan bahwa Daud juga diberi senjata. Nah berarti Tuhan memenuhi keperluan Daud dong. Waktu itu Daud lari dari Saul, dia gak bawa apa-apa. Dengan orang-orang yang ikut dia cuma bawa badan doang sama baju yang lengket di badan. Jadi di sini Daud, ketika saya baca ini saya kayak ngerasa wah, Daud ini emang hebat sih. Dia cuma mengandalkan Tuhan. Dia cuma bawa iman, kepercayaan sama Tuhan, bahwa dia tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, Tuhan akan memenuhi kebutuhannya, dan Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, dan Tuhan akan memenuhi keperluannya. Nah oleh karena itu mari kita yang sekarang ngerasa khawatir, ngerasa stres, yang takut, yang gentar, mungkin yang sedang dalam pergumulan, yang tengah mengkhawatirkan sesuatu hal yang mungkin menurut saya ya gak ada yang harus dikhawatirkan gitu loh. Coba kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, coba kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ketika kita menaruh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan yang seperti itu, bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita, percaya deh, ketika kekhawatiran menghampiri hati kita, ketika ketakutan menghampiri hati kita, ketika kecemasan menghampiri hati kita, kita akan sadar Tuhan kan yang memelihara hidupku, ngapain aku harus takut? Tuhan kan yang pegang kendali atas hidupku, ngapain aku harus cemas? Apapun hasilnya, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Meskipun aku harus melewati lembah yang curam, meskipun aku berjalan dalam lembah itu, lembah yang gelap dan sangat gelap, asal aku tahu Tuhan bersamaku, asal aku tahu Tuhan besertaku, asal aku tahu Tuhan yang pegang kendali hidupku, asal aku tahu aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan, aku enggak takut bahaya, aku enggak takut apapun. Aku percaya masa depanku indah cerah bersama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan, meskipun firman-Mu tidak sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memakai hamba-Mu, terima kasih karena telah memberkati mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat mengucapkan kata-kata yang tentu bukan lahir dari pengetahuan hamba-Mu, bukan lahir dari kemampuan hamba-Mu, bukan karena fasih lidah hamba-Mu ini, namun Tuhan, hamba-Mu percaya semuanya karena perkenanan Tuhan, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berkati setiap guru SMK Negeri 1 Bernama Tingang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi roh hikmat, kebijaksanaan buat mereka dalam mendidik dan mengajar. Kau beri mereka kesabaran dalam menghadapi setiap siswa-siswi mereka. Ya Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan, berkati keluarga mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan mereka terpelihara sempurna dalam tangan Tuhan. Begitupun juga untuk kami siswa-siswi SMK 1 Bernama Tingang ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati masa depan kami ya Tuhan Yesus. Satu yang kami tahu Tuhan, bahwa masa depan kami aman bersama-Mu, bahwa Engkau telah merancangkan yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang memimpin kami, meskipun kami harus lewati lembah yang curam, meskipun kami harus berjalan dalam kegelapan, namun ketika Engkau bersama kami, kami tidak akan tersesat ya Tuhan. Sekalipun kami harus jatuh, kami akan bangkit lagi, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Seperti Engkau menopang tangan Petrus Tuhan, demikian Engkau akan menopang kami ketika kami jatuh. Kami tidak punya alasan untuk takut, kami tidak punya alasan untuk cemas, kami tidak punya alasan untuk khawatir Tuhan, sebab Engkau bersama kami aman. Karena Engkau adalah gembala yang baik, Kau akan bawa kami ke air yang tenang, Kau akan baringkan kami di padang yang berumput hijau. Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu, doa hamba-Mu tak sempurna ya Tuhan, dan doa ini hamba-Mu bawa dalam doa yang telah Kau ajarkan, yang berbunyi demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, namun lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita
memuji Tuhan kembali dari Kidung Pujian dengan judul Terima Kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beri harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin. Dadah, God bless you.